Oke, kita akan melakukan praktik tentang penggunaan avometer. Nah, ini ya avometer ya. Ada dua jenis atau dua tipe. Yang ini, yang warna orange, ini adalah avometer digital. Dan yang ini adalah avometer analog. Jadi secara fisik sudah berbeda. Ini ada layarnya, yang digital. Yang ini analog, masih menggunakan jarum. Dan cara penggunaan pun berbeda. Jadi kita akan coba yang digital ya, karena analog kemarin sudah ada videonya. Sekarang kita ke digital. Nah, di avometer terdapat dua kabel, merah dan hitam, yang disebut ini dengan nama probe positif dan probe negatif yang ini. Nah, di sini ada ring selector. Selektor ini menunjukkan bahwa apa yang akan kita ukur nanti. Di sini ada yang pertama ya, di sini ada volt. Ini untuk mengukur tegangan. Volt ya, satuan dari tegangan kan volt. Nah, di sini ada lambangnya lagi. Ada garis lurus dan ada garis naik turun. Coba zoom ya. Nah, ini garis lurus dan ini garis naik turun. Tandanya apa? Nah, garis lurus ini menandakan bahwa arus DC, dan yang naik turun ini merupakan arus AC. Jika pada avometer ini arus AC dan DC jadi satu selektor di sini, di volt. Namun pada yang analog ini berbeda. Nah, ini yang analog. Nah, yang analog V-nya ini ada garis lurus saja. Garis naik turunnya tidak ada. Tapi naik turunnya ada di sini. V juga, tapi naik turun. Nah, inilah yang membedakan. Jika kita ingin mengukur arus DC atau mengukur baterai, kita harus menggunakan ini, range dari 0,5 ini sampai 1000. Tapi jika ingin mengukur arus AC atau arus PLN, kita harus menggunakan yang ini, yang merah ini. Itu bedanya. Kemudian pada avometer yang digital, di sini sudah otomatis ya. Ketika kita memilih selektor volt, ini bisa digunakan untuk mengukur ampere arus AC maupun arus DC. Kemudian cara mengukurnya seperti ini. Nah, jika kita ingin mengukur DC baterai ya, ini baterai ini kan DC nih, atau direct current. Probe yang kita gunakan jangan terbalik. Mana nih? Nah, ini probe positif yang merah, ini probe negatif yang hitam. Letakkan probe positif ke baterai positif dan probe negatif ke baterai negatif. Dia akan otomatis terbaca di sini. Nah, 12,31 volt. Jika terbalik bagaimana? Nah, jika untuk avometer yang ini, yang digital, jika probe-nya terbalik, maka akan muncul tanda minus pada layar. Ini ada tanda minusnya. Ini merupakan ciri bahwa probe kita terbalik antara positif dan negatif. Nah, kalau mengukur tegangan AC gimana? Kalau AC atau PLN ya. Kalau tegangan AC atau PLN, probe-nya ini apakah bisa dibolak-balik? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena
PLN itu tidak memiliki polaritas seperti di baterai, ada negatif ada positifnya, jadi bisa dibolak-balik. Kemudian fungsi yang kedua yang sering digunakan adalah mengecek tahanan atau ohm. Ini merupakan lambang dari tahanan ya, ini ya, ohm, namanya ohm, OHM. Nah, pada avometer digital ini untuk mengecek tahanan kita tidak perlu kalibrasi. Itu yang membedakan dengan avometer yang analog. Kalau yang analog ini di sini untuk mengecek tahanan ada pilihannya kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000 dan kali 10.000. Jadi untuk mengecek tahanan itu harus dikalibrasi. Jika pilih 1 kali, kalibrasi dulu. Jika pindah lagi selektor ke kali 10, kalibrasi lagi. Pindah lagi ke kali 100, kalibrasi lagi. Jadi setiap perpindahan selektor di sini di ohm untuk mengukur hambatan atau resistor itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Tapi jika menggunakan ini avometer digital itu tidak perlu ya, karena cukup kita pindahkan ke selektornya ke ohm, maka sudah bisa digunakan untuk mengukur. Contoh nih, kita akan mengukur hambatan pada potensio ini. Jadi potensio ini menggunakan tahanan geser ya. Potensio ini sering digunakan untuk volume, radio, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah muncul 47,9 ohm. Nah, kalau kita putar, dia akan berubah tahanannya. Apakah probe-nya boleh dibolak-balik jika mengukur tahanan? Kalau mengukur tahanan itu boleh ya. Saya bolak-balik seperti ini. Nah, ini boleh. Tapi dengan catatan penggunaan avometer ini jangan sebisa mungkin ya tidak menyentuh ujungnya ini, ujung dari probe. Karena kenapa? Nah, ketika kita sentuh, apalagi untuk mengukur ini ya. Yang pertama itu jika kita sentuh pada saat mengukur hambatan, hasilnya bisa saja berbeda. Seperti ini saya sentuh saja, nah, sudah muncul angka. Jadi ini bisa saja berpengaruh terhadap hasil pengukuran nantinya. Sebisa mungkin tidak menyentuh probe-nya. Tapi jika memang tidak bisa sama sekali harus menyentuh, ya sentuh salah satu. Boleh nyentuh salah satu tapi satunya nggak boleh. Kalau seperti ini boleh, ini nggak nyentuh. Atau seperti ini boleh, ini nggak nyentuh. Tapi jika seperti ini, nah dia akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menyentuhnya pada saat kita menggunakan volt, tegangan tinggi kita nyentuh, ya, itu tentu saja berbahaya buat diri kita sendiri dan berbahaya juga buat alatnya. Kemudian fungsi yang berikutnya ini ada bip ya. Nah, bip ini berfungsi untuk mengetahui. Nah, ini ada bunyi dia. Mengetahui suatu komponen ya, nyambung atau tidak. Kalau coba ini ya, kita cek nyambung nggak. Nah, ini nyambung. Tapi kalau ini posisi nyambung, tapi kalau kita besarkan lagi resistornya, dia sudah tidak nyambung. Nah, nyambung ya.
Kemudian yang selanjutnya bisa gunakan untuk mengukur sekring. Nah, sekring ini jika kita lihat secara visual dengan mata telanjang mungkin ini masih terlihat nyambung. Tapi kadangkala ada sebuah sekring elemennya masih nyambung tapi dia tidak berfungsi. Karena kenapa? Karena kaki-kaki yang ini sudah tidak bisa mengantarkan listrik. Bisa disebabkan karena adanya lapisan berupa lem di sini atau kotoran atau dan lain sebagainya sehingga dia tidak nyambung. Nah, cara mengeceknya adalah bisa menggunakan bib ini juga bisa. Yang pertama, letakkan pada satu kakinya. Jika bunyi berarti dia nyambung. Bisa juga digunakan selektor pada ohm. Nah, jika angkanya bergerak berarti dia nyambung. Seperti itu ya. Itu dulu video dari saya untuk pembelajaran avometer. Ingat ini lambang-lambangnya ini nanti akan keluar pada ujian nanti. Ini merupakan simbol atau lambang dari tegangan dan ini merupakan simbol dari hambatan atau tahanan. Ini diode, lambang diode ya. Ini kapasitor. Kemudian yang HZ ini adalah frekuensi. Dan ini yang ada AA-nya ini merupakan ampere. Ampere ini maksudnya adalah arus, satuan dari arus adalah ampere. Ini mikroampere, ada 10 ampere. Ada pilihannya di sini. Itu harus diketahui ya, satuan-satuannya. Oke, demikian dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya nanti. Terima kasih.